Apa lagu yang paling tren? Wah, lagu yang lagi tren ya. Lagunya Coba Rizky teman-teman Febian. tebak. Kalau kita belajar dari YouTube, wah ya udahlah. Aku hari ini belajar, besok enggak, ya udah. Nah, kalau gitu kapan bisanya? Hai guys, perkenalkan aku Nita sebagai host di sini. Dan aku Theo sebagai pemateri di sini. Oke, hari ini kita mau bincang-bincang serius tapi santai ya, Kak. Oke, asik-asik Oke, ini. hari ini ada topik khusus yang menarik nih. Oke, apa ini? Topik yang mungkin udah jadi pertanyaan sejuta umat ya. Tentang metode otodidak versus guru. Kira-kira Metode otodidak versus guru. iya, metode ini tuh mana sih yang paling manjur, yang paling oke, yang digunakan untuk para pemula main piano, Kak? Oke, ya berarti ini ya mungkin ada yang tanya, Kak, kalau belajar piano tuh bagusnya otodidak gitu ya, atau bagusnya pakai guru gitu ya, atau bagusnya keduanya. Nah, oke, kita akan bahas ya hari ini ya. Ya, kita akan Oke. bahas. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai ya, guys. Oke, mantap. Oke, yang pertama, apa aja sih Kak yang menyebabkan motivasi seseorang tuh bisa muncul untuk mau belajar main piano? Ya, motivasi. Oke, kalau kita ngomong motivasi berarti kan ini ya ibaratnya beda-beda. Maksudnya beda-beda gini. Misalnya usia 5 tahun sampai 12 tahun atau mungkin usia berapa ya? 17 sampai 25 atau usia 40, 50, 60. Nah, kalau anak-anak itu kan pasti kan tujuan belajarnya beda gitu ya. Pasti kan ya untuk apa namanya memenuhi keinginan dari orang tuanya. Misalnya nih, kamu punya anak ya, kamu punya anak usia 7 atau 10 tahun lah misalnya. Nah, terus anakmu ini tertarik sama piano atau keyboard. Itu kira-kira ekspektasimu sebagai orang tua apa kira-kira? Ekspektasiku sebagai orang tua pastinya mau anakku nanti jadi jago main piano. Oke, jadi jago, bisa menonjol gitu ya dari antara teman-temannya. Bahkan mungkin bisa belajar melayani ya untuk mengiringi di gereja. Oke, ya. Berarti kan kalau usia segitu itu kan berarti kan untuk ini ya, kita memenuhi gitu ya kebutuhan atau keinginan dari orang tuanya. Itu pun nanti treatmentnya juga beda. Oh, beda ya, Kak? Treatmentnya juga beda. Nanti misalnya ini remaja usia 17, 20 dan sekian ya. Misalnya kamu remaja nih ya dan kamu belajar piano. Kira-kira tujuanmu apa? Tujuanku aku mau show off. Oke, pengen dilihat gitu Iya, ya. mau dilihat. Pengen dilihat kalau aku jago. Iya. Oke. Ya, berarti kalau usia remaja ya pengen show off gitu ya, pengen apa dilihat, wah kalau aku jago bisa itu ya. Dan mungkin untuk bisa berkarir juga ya, misalnya dia usia 17, dia mungkin ingin ambil kuliah musik atau dia ingin ambil sekolah musik ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya mungkin biasanya pengen jadi komposer atau guru musik gitu. Jadi apa namanya usia-usia remaja ya itu. Nah, misalnya usia 40, 50, 60. Nah, misalnya kamu jadi orang usia segitu. Kira-kira apa? Mungkin kalau aku sebagai hiburan ya, mungkin nantinya main sama cucu itu kayaknya asik banget deh kalau sambil main piano. Iya, asik ya waktu kumpul sama keluarga, waktu lebaran atau waktu Natalan gitu ya. Iya, Kita karaoke seru-seruan gitu ya. karaoke seru-seruan, kita nggak cuman gibah, tapi kita ada bisa ya main piano sambil nyanyi gitu. Itu. Nah, itu pun treatmentnya juga beda. Nah, misalnya kalau anak-anak nih ya pasti kan kita apa namanya lagunya misalnya naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah, itu beda mungkin kalau misalnya usia remaja ya nggak mungkin ya belajar lagu naik ke puncak gunung kan ya. Nggak mungkin sih. Misalnya apa lagu yang paling tren? Wah, lagu yang lagi tren ya. Lagunya coba Rizky teman-teman tebak ya. Judul lagunya. Ya, kalau ada 9 nyawa itu kan ya. Iya. Oke, beda lagi kalau misalnya usia ya 40, 50 atau usia mungkin ya sudah tua, sudah mungkin lansia gitu ya. Mungkin lagunya ya misalnya ini. Nah, lagu-lagu 80, 90-an gitu ya atau
Itu usia 40-50 ya lagu-lagu Koes Plus gitulah untuk bernostalgia. Seleranya pasti udah beda-beda ya, Kak? Seleranya pasti beda dan itu nanti mentornya ngajarnya juga beda. Gitu. Nah, bayangin kalau dari berbagai usia tadi belajarnya dari YouTube. Nah, itu kan gimana ya? Maksudnya saya pun ya sebagai mentor ataupun mentor lain di Miliki Bodies, treatmentnya beda. Yang usia masih sekolah, remaja sama yang usia 40-50. Nah, itu treatmentnya beda. Kalau kita samaratakan atau kalau lihat di YouTube aja, ya pasti kan bingung banget dong. Gitu ya. Mau belajar chord dulu, mau belajar tangan dulu atau belajar melodi dulu gitu. Oke, berarti dari sekian motivasi itu, Kak, idealnya itu menurut Kak Theo belajar piano atau keyboard tuh mulai dari mana dan berapa lama? Oke, mulai dari mana dan berapa lama? Nah, kalau mulai dari mana, yang penting minimal punya keyboard dulu. Ya, ibaratnya modalnya ya itu, Kak. Betul, ya. Misalnya kamu mau badminton gitu ya. Kalau kamu nggak punya raket gitu ya, nanti latihannya gimana? Oh iya benar sih, Kak. Itu ya, itu. Jadi minimal dari mana punya keyboard dulu. Nggak usah bagus, yang penting bunyi gitu ya. Kalau kamu beli raket badminton mungkin ya ada yang 100.000, 200.000 gitu ya. Tapi juga ada yang jutaan. Kalau yang jutaan pasti yang udah bisa. Nggak mungkin pemula langsung beli jutaan, kecuali kalau crazy rich sih. Waduh. Itu. Nah, berapa lama? Oke. Kalau di kita gitu ya, di Miliki Bodies, kalau teman-teman pemula dari nol banget gitu ya, belum pernah pegang tuts piano, ya itu kita bisa 1-3 bulan bisa mengiringi gitu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung masing-masing gitu. Jadi itu kira-kira gitu. Kecepatan seseorang belajar main piano tuh dipengaruhi oleh umur nggak sih, Kak? Oke. Dipengaruhi oleh umur itu minor atau kecil sekali. Ya, ibaratnya lu punya berapapun usianya, 40, 50 ya. Kalau misalnya katakanlah usia 40 nih, yang pertama belajarnya dari YouTube doang. Sama belajarnya dari mentor. Pak, nanti belajar ini dulu ya. Pak, nanti belajar ini, habis ini belajar ini, habis ini belajar ini. Pasti kan ya tentunya yang kedua kan ya, yang lebih cepat. Walaupun umurnya sama-sama 40. Tapi yang satu belajarnya cuma dari YouTube gitu ya, yang satu punya mentor itu. Oke. Tadi kan kita udah tahu nih, Kak, faktor-faktor apa yang jadi kendala ya di dalam pembelajaran seseorang untuk main piano. Nah, kalau dari Kak Theo nih, kira-kira metode mana yang paling pas digunakan untuk seseorang mau belajar main piano, Kak? Oke. Tadi kan berarti ada dua ya, dengan guru sama otodidak. Jawabannya digabung. Oh, digabung. Oke. Misalnya nih, contohnya kamu ketemu mentormu di hari Senin jam 7 malam. Iya. Oke, jam 7 malam berarti kan katakanlah kamu belajar chord C, chord F, chord G. Iya. Nah, berarti kan masih ada Selasa, Rabu dan seterusnya. Nah, itu nanti mentor akan kasih arahan. Oke, kamu nanti di Selasa belajar ini, sini belajar ini, belajar ini. Nah, pastikan kita, misalnya kita udah punya 3 chord C, F dan G. Pastikan ya kita tinggal ngelengkapi aja family chordnya, misalnya C, D minor, ya, E minor, F, G, A minor, B dim dan C. Itu. Jadi mentor kasih arahan, nanti kamu belajar ini. Boleh sumbernya boleh dari YouTube, boleh dari yang materi yang aku kasih, boleh. Kan kita nggak mungkin baru belajar C, F, G, tahu-tahu belajar C crash ya, atau F crash, atau bass. Itu tambah bingung. Jadi itu ya, kita punya, beratnya lu mau ke Jakarta punya maps-nya atau punya petanya gitu. Berarti kayak udah ada step-stepnya yang disediakan dari mentornya ya, Kak. Oke, kalau gitu Kak Theo nih boleh jelaskan ya, kira-kira apa sih yang jadi batasan seseorang kalau dia belajar otodidak dengan keunggulan yang mereka rasakan kalau mereka belajar dengan guru? Oke, batasannya gini, kalau misalnya kita belajar otodidak, saya pun juga pernah belajar otodidak gitu ya. Kalau batasannya otodidak itu kita belajar kalau kita selama masih ada mood itu. Jadi kalau kita nggak ada mood, kita udah nggak bisa belajar. Kenapa? Ya karena kita mau belajar apa? Beda kalau dengannya, misalnya kamu punya guru, kita nggak atau kita lagi malas nih, mungkin ya titik jenuh ya, itu ya. Kita dikasih arahan oleh mentor, ayo Pak, ayo Ibu, semangat. Kita bulan ini capai ini, bulan
depan nanti kita student perform. Nah, di Mental Keyboardist ada student perform, atau bulan depan nanti kita belajar ini. Bulan depan kita bisa mengikuti di gereja loh Pak kalau bisa latihan ini. Nah, jadi ada motivasinya. Kalau kita belajar dari YouTube, wah ya udahlah, aku hari ini belajar, besok enggak, ya udah. Nah, kalau gitu kapan bisanya? Iya. Itu kira-kira. Berarti jawaban yang pas itu berarti bisa kombinasi tadi ya Kak? Betul. Kombinasi adalah kunci yang paling balance ya untuk orang-orang tuh mau belajar main piano. Betul. Nah, sekarang aku mau kasih pesan buat teman-teman, buat kalian yang membutuhkan mentor dengan sistem terstruktur ya cara belajarnya, kalian bisa langsung gabung aja ke kemana Kak? Mental Keyboardist. Iya, ke Mental Keyboardist. Karena di situ akan banyak tawaran-tawaran yang disediakan. Mungkin Kak Theo bisa jelaskan nih, tawaran apa aja yang disediakan oleh Mental Keyboardist? Oke, jadi misalnya kamu pemula dari nol banget ya, kita yang dari nol dulu deh ya. Kita nanti akan kejar 1-3 bulan bisa mengiringi. Oh, dalam 3 bulan ya? 1-3 bulan, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, misalnya Kak saya sudah bisa nih, misalnya saya sudah bisa chord, atau saya sudah bisa pindah-pindahnya. Nah, kita nanti akan ya belajar banyak isian. Misalnya contohnya nih, aku main lagu. Kalau pemula kan ku lihat ibu bertiwi gini ya. Tapi kalau nanti kita belajar melodi ada isiannya ya lebih enak. Ku lihat ibu bertiwi. Nah, kayak gitu. Beda ya? Beda. Lebih manis didengar gitu ya Kak? Lebih manis dan lebih wah kok keren ya, padahal itu ada triknya. Ada triknya. Kalau kalian mau tahu triknya, jelas gabung dulu ke Mental Keyboardist. Jadi buat teman-teman, jangan sampai kalian kehabisan slot diskon yang ada ya, karena slot ini terbatas. Pastikan kalian segera daftar ke Mental Keyboardist. Jadi jangan buang waktu kalian lagi, jangan buang tenaga kalian, jangan buang uang kalian lagi. Yang pasti-pasti aja nih kita sediakan di Mental Keyboardist. Caranya kalau kalian mau gabung, klik link di deskripsi YouTube-nya dan nantinya akan langsung terhubung ke nomor admin yang ada. Oke, gitu aja dari aku Nita. Dan aku Kak Theo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.